Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dan Anda sekalian dapat beraktivitas semestinya. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan melihat ceramah singkat saya ini. Untuk Bapak dosen, Bapak Ahmad Fauzan Pujianto yang telah membimbing saya sampai pada hari ini. Perlu Anda ketahui, cinta tanah air adalah hubbul waton minal iman. Tidak hanya cinta kepada kebersihan dan kesehatan, tetapi mencintai tanah air kita adalah sebagian dari iman. Pada hadis riwayat Bukhari Ibnu Hibban dan Tirmidzi, dari sahabat Anas bahwa Nabi SAW ketika kembali dari berpergian dan melihat di dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau kepada Madinah. Banyak pelajaran yang didapat dari hadis tersebut. Pertama, Islam mengajarkan bahwa cinta kepada tanah air adalah bagian dari iman. Jadi siapapun yang mengkhianati tanah air berarti telah hilang imannya. Kedua, saling menjaga satu sama lain dan kesatuan bangsa hukumnya adalah wajib. Sebagai contoh, ketika Nabi Muhammad SAW yang menyatukan kaum muhajirin dan kaum ansor, serta Nabi Muhammad memenuhi kebutuhan umat Islam, Yahudi, dan orang-orang musyrik. Ketiga, cinta tanah air adalah salah satu ajaran Nabi Muhammad SAW. Diibaratkan tanpa tanah air seseorang itu akan hina. Jadilah warga negara yang profesional di dunia ini. Umat manusia tidak boleh tergantung kepada orang lain, tergantung kepada kemandiriannya dan dapat mencukupi kebutuhan. Jadilah juga warga negara yang memiliki budi pekerti yang baik, berlaku moral yang baik, dan mempunyai kecintaan pada tanah air dengan jalan yang baik. Salah satu ayat yang menjadi landasan cinta tanah air adalah surah Al-Qasas ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi fadara 'alaikal Qur'an lara'adka ila ma'ad. Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Artinya sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an dengan benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang berada dalam kesesatan yang nyata. Banyak tafsir yang menjelaskan tentang ayat tersebut. Ayat Al-Qasas menceritakan bagaimana kecintaan Nabi Muhammad atas tanah airnya. Cinta tanah adalah watak dari dasar dari nasionalisme. Dan nasionalisme merupakan bagian dari syariat. Nasionalisme juga sesuatu yang sangat berharga, dan dengan menanamkan kecintaan tanah air tersebut, negara akan maju dan makmur dan maju. Cinta tanah air ini merupakan perasaan bangga memiliki negara tersebut. Perasaan itu yang memunculkan warga negara tersebut terhadap berkorban, menjaga, bahkan berjuang demi memajukan negara. Di sini dapat disimpulkan bahwa kecintaan kita pada tanah air adalah bagian dari iman kita. Jadi dengan kita menjaga dan menjadikan negara itu makmur, kita sudah melaksanakan iman kita kepada Allah. Nabi Muhammad SAW juga telah mengajarkan kita bagaimana cara mencintai tanah air kita, cara menjaga warga agar terjalin hubungan dengan baik, dan cara menjaga dari serangan musuh. Agama Islam adalah agama pertama yang merealisasikan konsep kewarganegaraan. Seperti yang dapat disebutkan, Nabi Muhammad membangun masjid, mempersatukan antara kaum muhajirin dan ansor, membuat perjanjian dan fakta dengan non-muslim di kota yang berpenghuni Yahudi, Kristen, dan Majusi. Perjanjian ini disebut dengan Piagam Madinah. Nabi Muhammad SAW membangkitkan sikap bela negara dan dapat menggetarkan mental para musuh-musuh negara. Tugas seorang muslim harus setia dan mencintai tanah airnya, melindungi dan mempertahankan dengan segala cara dan mampu melakukannya. Sikap inilah selaras dengan akal dan didukung akidah
Islamiyah dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah dan kekurangan dalam menyampaikan ceramah ini, mohon dimaklumi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.